Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi buat yang baru sampai di channel ini isinya semua tentang pengalaman saya selama ini menanam anggur. Baik, pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang apa aja yang dibutuhkan tanaman pada saat fase bunga ya, atau fase brokoli. Jadi ini adalah anggur yang telah melalui proses pruning ya. Ini pruning ya, dan bud yang pecah ini pada akhirnya menghasilkan brokoli ya. Ini bunga di fase ini namanya adalah brokoli atau fase perot ya. Dan apa aja sebenarnya kebutuhan daripada pohon kita saat fase ini? Jadi yang pertama, ini kita harus pastikan bahwa tanaman kita di fase ini atau di semua fase sama ya. Terutama di fase bunga brokoli seperti ini adalah kita harus hindarkan bunga-bunga ini dari serangan hama dan juga jamur. Jadi di fase ini, kalau di tempat saya, penyemprotan fungisida dan insektisida tetap saya lakukan, namun dengan dosis yang rendah, yaitu 0,5 mili ya. Kalau biasanya itu 1 mili, ini bisa menggunakan 0,5 mili. Untuk insektisidanya, ini biasanya saya selang-seling ya, biasanya menggunakan Abasel, biasanya juga kadang-kadang pakai Demolis. Kalau untuk anti jamurnya, saya hanya gunakan Amistar Top saja. Hanya itu aja ya. Jadi sebenarnya di semua fase sama ya. Kalau kita bisa menjaga tanaman kita dari hama dan jamur, insya Allah akan jauh lebih bagus perkembangannya. Terutama di fase-fase ini, karena kalau di fase ini, kalau kita keduluan sama hama, otomatis bunga-bunga ini kadang juga akan gagal ya. Gagal tumbuh ya. Kalau kena hama, entah itu hama belalang atau apapun itu ya. Jadi untuk antisipasinya, kita harus rajin semprot insektisida. Apalagi jamur. Kalau jamur-jamur ini berkembang dengan sangat cepat juga, terutama embun tepung, ini biasanya juga akan gagal ya dalam pemekaran, karena jamur embun tepung itu tipenya menyelimuti ya. Menyelimuti calon-calon buah ini. Jadi nanti perkembangannya juga akan terganggu. Ya mungkin di tempat lain mungkin ada yang tidak disemprot. Kalau tempat saya, kalau nggak disemprot fungisida terutama, ini akan keduluan terserang jamur daripada keduluan menjadi buah. Otomatis gagal. Ini karena saya juga di DPL yang agak tinggi ya, 600 mdpl-an di perbukitan juga. Cuacana di sini ini cenderung lembab ya, karena suhunya cukup dingin. Dan kalau lagi hujan, intensitas hujannya juga cukup tinggi. Jadi itu ya, kita yang pertama itu perlu menghindarkan tanaman kita dari hama dan jamur. Walaupun kita bisa lihat secara visual ya, kalau ada jamur atau hama, itu terlihat jelas dan harus segera ditangani. Walaupun kita tetap bisa memproteknya ya, dengan insektisida dan fungisida. Saya yang sistemik ya. Kalau udah terserang bisa menggunakan yang kontak. Nah, kemudian setelah menghindarkan bunga-bunga anggur kita dari serangan hama dan juga jamur, selanjutnya ini adalah masalah media tanamnya. Mungkin di fase ini kita itu memang harus menjaga kelembaban, seperti hanya di fase pertumbuhan juga sama ya. Jadi kalau pada saat bunga-bunga seperti ini atau brokoli aja, ini kalau kekurangan air juga biasanya kering juga, pucuknya juga ikut kering, bunganya juga bisa kering juga. Kalau terlalu banyak banget penyiraman, biasanya juga akan mengakibatkan kerontokan ya, terutama pada saat fase polinasi atau pemekaran bunga. Oh iya, catatan ya, jadi walaupun penyemprotan itu tetap dilakukan, insektisida, fungisida dengan dosis kecil di fase ini, tapi perlu diingat pada saat fase bunga mekar, ini jangan disemprot. Disemprotnya nanti nunggu menjadi beri. Nah ini saya ada contoh di sini, ada yang lagi fase bunga mekar. Ya, saya cek sini, ini ada Dickson ya.
Nah, Dickson ini sekarang lagi fase bunga mekar. Nah, kalau di fase ini tidak dilakukan penyemprotan baik itu insektisida dan juga fungisida. Karena di fase ini juga fasenya sangat singkat sekali. Jadi dari fase mekar menjadi beri itu sangat cepat sekali. Jadi kalau kita nggak semprot pun, kalaupun terkena juga biasanya masih bisa kita selamatkan. Karena nunggu bunga ini menjadi beri set, ini sangat cepat sekali biasanya waktunya. Tapi kalau sebelum menjadi beri, ini kita tidak berikan penyemprotan dulu. Nah, nanti nunggu menjadi beri ya, atau fruit set. Baru kita rajin lagi melakukan penyemprotan insektisida dan juga fungisida. Jadi untuk Dickson ini sebenarnya adalah tumbuhan bertingkat ini. Buah pertama di bawahnya, ini yang atas tingkat kedua ya. Buahnya cukup gede-gede. Nah, inilah paling kalau berhenti stopnya itu pas fase ini aja sampai beri set. Setelah itu kita lanjut lagi. Ya mungkin saya ambil contoh di sana ya, yang baru mekar biar contohnya lebih jelas lagi. Ya, contoh ini ada Angelica, lihat. Ini adalah fase mau mekar bunga. Jadi di fase inilah kita mulai tidak melakukan penyemprotan sampai nanti menjadi beri set ya, atau menjadi beri. Nah, nanti kita intensif lagi penyemprotan itu setelah menjadi beri ya. Ini contoh ada anggur veles ya yang sudah menjadi beri. Ini sudah kita lakukan penyemprotan secara rutin lagi. Ini untuk mencegah dari serangan hama dan jamur. Jadi begitu ya caranya untuk merawat bunga. Nah, selanjutnya setelah tadi saya bahas juga penyiraman ya. Kalau bisa penyiramannya tetap rutin, tapi kita sesuaikan dengan kondisi media aja. Jadi kita siram pada saat waktu memang medianya kurang lembab ya, kita siram, kita jaga kelembabannya saja. Kemudian untuk kebutuhan nutrisi atau pupuk ya, kalau saya berikan untuk pemupukannya. Kalau yang pohon-pohon yang menggunakan Abemik, misalnya teman-teman pupuknya di rumah pakai Abemik ya, Abemik aja terus ya, baik itu sehari sekali atau 2 hari sekali. Itu biasanya teman-teman gimana ya, itu pemupukannya tetap dilakukan ya, karena untuk keperluan nutrisi di saat-saat bunga juga kita perlukan. Tapi kalau yang biasa pupuknya menggunakan NPK dan generatifnya menggunakan MKP atau pupuk happy ya, di fase itu dari pangkas sampai dengan berry set atau bahkan bisa juga sampai veresen, ini kita sebenarnya perlu pupuk-pupuk yang tinggi kalium juga ya. Untuk pertumbuhannya kita N-nya juga sebenarnya perlu juga, walaupun yang paling dominan sebenarnya kalium ya, kalium untuk membantu pertumbuhan daripada calon buahnya. Fosfatnya juga perlu, tapi untuk biasanya saya gunakan ini sih cukup aja sebenarnya, satu pupuk aja cukup. Bisa teman-teman hanya gunakan NPK grower seperti ini bisa nih. Seperti yang selalu saya bilang sama teman-teman, di fase setelah pangkas, 1 minggu setelah pangkas, ini pemupukannya biasanya saya gunakan hanya ini aja sebenarnya, NPK grower plus TE. Jadi kandungannya ini ada 15% daripada nitrogen, fosfatnya ada 9%, kaliumnya ini 20%. Dan TE-nya ini berarti bukan sembarang tulisan TE, tapi ini plus kandungan trace element berupa magnesium ya, sulfur, boron, mangan, seng ya. Nah, ini juga kandungan-kandungan yang memang diperlukan ya sebagai pendukung seperti magnesium, sulfur, boron, mangan, seng ya. Dan kalau tidak ada NPK grower, apa yang kita berikan? Kita juga bisa memberikan ini kalinitra atau KNO3 putih. Ini juga kandungan kaliumnya besar, N-nya juga tetap ada. Nitrogen 13%, kaliumnya 46%. Dan juga ditambah nanti karate plus boroni. Nanti kita bisa mendapatkan yang seperti trace element di sini dari karate plus boroni berupa ini ada kalsium ya, dan lain-lain, boron dan lain-lain. Nah, ini. Jadi itu aja sih sebenarnya ya. Bisa digunakan
sampai fase fluorescent atau perubahan warna ya. Nanti setelah itu, setelah perubahan warna lagi, kita bisa maksudnya kalau nyampe berry set aja bisa sebenarnya. Terus setelah berry set kita beralih ke NPK seimbang aja bisa. Nah, nanti setelah berubah warna bisa kembali kita tinggikan kaliumnya. Bisa menggunakan itu pupuk SOP atau ZK dari Petrokimia Pupuk, itu juga bisa. Karena kalau fase pematangan buah memang kita butuh kalium yang besar kembali. Jadi bisa didapatkan di pupuk SOP atau ZK dari Petrokimia. Itu kandungannya kaliumnya sangat tinggi dan juga sulfur ya. Itu aja sebenarnya ya. Jadi itulah bagaimana cara saya merawat anggur di fase brokoli ya, sampai menjadi buah ya. Ya mungkin saya udah sering membahas ini, tapi mudah-mudahan buat teman-teman yang baru sampai di channel ini bisa menambahkan sedikit wawasan atau pengalaman ya yang saya bagikan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan saya ucapkan selamat datang yang baru datang di channel ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar tidak ketinggalan video-video saya yang lain ya, dari semua pengalaman saya selama ini menanam anggur. Buat yang mau belajar langsung ke rumah juga bisa, silahkan ya. Di map aja Bapak Kefatir Nurseri. Mungkin sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.